Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak juga penemuan-penemuan canggih yang diciptakan. Namun, canggih apapun masa kita sekarang, banyak para ilmuwan masa kini yang merasa dan mengaku bahwa banyak benda-benda kuno dari peradaban masa lalu yang gak kalah canggih dari zaman sekarang. Berikut beberapa benda canggih yang belum bisa dijelaskan dan masih menyisakan misteri hingga kini. Sangheng Seismoscope. Benda ini diketahui sebagai pendeteksi gempa pertama dalam sejarah dan dapat menentukan arah kejadian gempa dari jarak 400 mil jauhnya. Berbentuk wadah emas misterius dengan ornamen naga yang menggigit bola logam disertai ornamen katak yang berada tepat di bawah naga tersebut. Diperkirakan, cara bekerjanya adalah ketika gempa terjadi, maka salah satu naga yang mewakili tiap-tiap arah petunjuk kompas akan melepaskan bola logam emas yang digigitnya ke mulut ornamen katak yang menganga di bawahnya dan menunjukkan dengan presisi arah kejadian gempa. Hingga sekarang, tidak jelas bagaimana penjelasan sains tentang bagaimana alat ini dapat menentukan arah terjadinya gempa. Ada yang berspekulasi bahwa wadah tersebut menggunakan sistem berbasis pendulum, tapi ada juga yang mengatakan bahwa tongkat yang terdapat di dalam tabunglah yang membuat naga tersebut mengeluarkan bola perunggu sehingga dapat mengetahui di mana terjadinya gempa. Damascus Steel atau baja Damaskus adalah sebutan sebuah senjata umat muslim yang digunakan pada perang salib. Peradaban Islam memang diketahui pernah menjadi pioner tersendiri dalam dunia perangkat perang dengan salah satu penemuan luar biasanya dalam bentuk pedang yang dikenal jauh lebih kuat dan tahan daripada senjata lainnya. Pedang-pedang Damaskus sangat luar biasa tajam yang konon bisa memotong sapu tangan di udara, namun juga sangat lentur hingga ketika dibengkokkan 90 derajat dapat kembali seperti sedia kala tanpa kerusakan sama sekali. Bahkan pedang ini dikabarkan juga bisa memotong peluru meriam. Pedang-pedang baja Damaskus asli juga sangat indah dan memiliki pola khusus di atasnya yang seperti air mengalir. Setelah diteliti, baja Damaskus terdiri dari dua macam, yaitu baja Damaskus cor dan baja Damaskus pola dilas. Dan walaupun sudah diteliti, tapi belum ada satupun yang menemukan bahan apa yang digunakan dan bagaimana cara membuatnya. Api Yunani merupakan senjata yang digunakan oleh Kekaisaran Romawi Timur sekitar abad ke-7 hingga abad ke-12. Api ini dapat terus membakar dalam segala kondisi bahkan dalam air. Makanya lebih banyak digunakan dalam pertempuran di perairan. Api mematikan ini dapat membakar korbannya hingga menembus kulit dan tidak bisa dipadamkan oleh apapun, bahkan air sekalipun. Kecuali pasir, cuka, dan urin dalam jumlah yang sangat besar. Konon, yang menciptakan dan mengetahui bahan-bahannya adalah Kalinikus dari Heliopolis, seorang pengungsi dari Suriah. Kekaisaran Roma diketahui berusaha meniru api ini, tapi tidak pernah menemukan komposisi yang cocok. Bahkan hingga abad modern ini, para ilmuwan masih tidak mengetahui komposisi dari senjata ini, jadi masih misterius hingga sekarang. Kaca fleksibel. Di tahun 14 hingga 17 Masehi, terdapat seorang pengrajin tak dikenal yang mampu membuat kaca fleksibel anti pecah. Dengan bahan tersebut, ia membuat cawan minum dan membawanya ke Kaisar Romawi Tiberius sebagai hadiah. Sang raja mengambil cawan kaca fleksibel itu dan melemparnya ke lantai. Benda tersebut membengkok tapi nggak pecah. Pengrajinnya memperbaiki bengkoknya dengan palu kecil dan mengaku hanya dia yang tahu cara membuat kaca fleksibel. Tapi sang sesar malah memenggal si pengrajin kaca tersebut karena dia takut bahan semacam itu bisa merusak nilai emas dan perak. The Phytos Disc alias cakram Phytos adalah sebuah cakram atau lempengan pipih berbentuk lingkaran yang berdiameter 6 inci. Cakram ini pertama kali ditemukan pada tahun 1905 di kota Kreta Yunani dan sudah berumur 4.000 tahun. Disusun dengan 241 kata yang dibuat dari 45 simbol individu dan disusun dalam bentuk spiral. Setelah diteliti, kemungkinan arti dari simbol ini adalah doa untuk Dewi Minoa, yaitu Dewi utama bangsa Minoa yang berada di Kreta sekitar 2000 tahun silam.
Pilar besi Delhi. Pilar besi yang terletak di Masjid Kuwatul Delhi, India ini diperkirakan dibuat sekitar abad 4. Anehnya, pilar yang sudah berdiri selama 1600 tahun ini sama sekali tidak berkarat sedikit pun. Para ahli diketahui berdebat tentang bagaimana cara pilar besi Delhi dapat selamat dari ancaman karat yang mengintai besi pada umumnya. Belum lagi nih, posisi pilar ini berada di luar ruangan, sehingga seharusnya karat menjadi sahabat terbaiknya akibat paparan cuaca terus-menerus. Tapi nyatanya, pilar ini masih tetap berdiri kokoh tanpa karat. Berbagai teori berkembang, tapi tetap saja masih merupakan misteri mengenai tujuan dan bagaimana logam anti karat murni ini dapat ditempa menjadi pilar besi dengan ukuran luar biasa. Pedang Ulfberg. Arkeolog dikejutkan dengan penemuan sebuah pedang luar biasa dari bangsa Viking yang disebut dengan pedang Ulfberg yang karakteristiknya hampir mirip dengan baja Damaskus. Pedang ini diketahui memiliki teknik pembuatan luar biasa yang membuatnya memiliki komposisi logam murni. Namun anehnya, teknik serumit ini tidak seharusnya dimiliki oleh bangsa Viking bahkan oleh bangsa lain setidaknya untuk 800 tahun ke depan. Yang uniknya, sebuah teori meyakinkan bahwa Viking mengadaptasi teknik pembuatan pedang ini dari para pembuat pedang Damascus Steel sendiri. Teori ini didukung oleh penemuan makam Viking di Skandinavia yang mengejutkannya memiliki artefak Islamik lain yang tertulis dari atau untuk Allah terkubur bersama mereka. Kemungkinan masih ada kaitannya sama hubungan diplomatik antara bangsa Viking dan kekhalifahan Abbasiyah pada saat itu. Ada satu penjelajah dari Abbasiyah yang terkenal akan perjalanannya ke negeri Viking yang bernama Ahmad bin Fadlan. Garis Nazca. Garis-garis yang terletak di gurun Secura Nazca negara Peru ini terdiri dari berbagai elemen trapesium, simbol aneh, struktur tanaman, gambar burung, binatang, dan banyak bentuk yang tidak dikenali terukir dalam skala raksasa yang masih belum diketahui dan masih menjadi teka-teki besar yang belum terpecahkan. Garis Nazca merupakan geoglif, yaitu gambar yang berada di permukaan bumi yang dibuat dengan cara mencungkil batuan ataupun tanah, di mana total luas garis-garisnya mencapai 1000 km persegi. Hingga saat ini, arkeolog masih belum dapat menyimpulkan secara pasti asal-usul dari garis-garis Nazca ini. Namun, para ilmuwan memperkirakan bahwa garis-garis tersebut dibuat oleh orang-orang India Nazca sekitar antara tahun 500 sebelum Masehi dan 700 sebelum Masehi. Bola raksasa Costa Rica. Terletak di delta Diquis, Isla del Caño, Costa Rica, dan berjumlah lebih dari 300 buah, bola ini diperkirakan sudah ada dari tahun 200 sebelum Masehi hingga 800 Masehi. Para ilmuwan maupun arkeolog tidak dapat mengetahui bagaimana atau mengapa mereka pernah diciptakan di tempat tersebut. Berukuran mulai dari beberapa sentimeter hingga lebih dari 2 meter, bola ini memicu banyak mitos dan spekulasi. Peneliti sedikit kesusahan meneliti benda raksasa ini karena orang-orang berusaha memindahkan dari tempatnya, bahkan ada yang berusaha meledakkannya dengan harapan ada emas di dalamnya. Terlepas dari itu, para ilmuwan setuju bahwa artefak ini buatan tangan. Lingkaran peri. Terdapat jejak aneh di Namibia yang biasa disebut lingkaran peri yang masing-masing memiliki diameter antara 2 sampai 15 meter. Cincin tandus ini menolak untuk tumbuh walaupun berada tepat di tengah-tengah vegetasi rumput. Lingkaran misterius ini telah dipelajari sejak keberadaan mereka dilaporkan pada tahun 1971 silam. Dan banyak sekali teori tentang terbentuknya serta penyebab lingkaran peri ini, tetapi belum ada satupun yang benar-benar dapat membuktikan kebenaran teori tersebut. Nah, terbukti kan kalau peradaban masa lalu itu nggak seremeh yang kita sangka. Kalau kalian punya info lebih tentang penemuan di atas, bisa ditambahin di komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!